sekali ini. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Ini aja. Open cam dulu, open cam. Dah. Iya. Bu, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebelum ditanya, aku mau info karena kami orang Kristen tanggal 31 Maret akan kami adakan sebagai Hari Murtadin Indonesia. Gitu. Terserah. Enggak masalah. Enggak masalah. Terus Iya. siapa juga yang merayakan kan gitu? Biar satu poinnya. Tanggal 25 Desember Hari Mualaf, 31 Maret Hari Murtadin Indonesia. Jadi satu-satu kita kan. Ya silakan mau kasih tandingan ke Hari Mualaf tanggal 25 Desember kan gitu. Mereka tetap akan bersuka cita di tanggal 25 Desember ketika mereka dulu dalam kegelapan, sekarang sudah di jalan yang terang kan kayak gitu, udah bukan sesat lagi. Kayak gitu. Kenapa Kristen itu sesat? Ada di Quran Kristen itu sesat. Open cam lah, Bu. Open cam. Kalau di Alkitab, bukan. Kalau menurut pendapat saya, Islam itu benar. Saking benarnya disiksa kubur dan masuk neraka, begitu dia. Oh iya. Kan itu ada orang-orang kudus yang bangkit dari kubur, artinya tidak disiksa. Yang kagak bangkit itu disiksa di dalam kubur. Benar memang Islam. Dikuatkan oleh Kristen sendiri memang bahwa Islam itu betul gitu. Benar. Dari siksa kubur, Isra Mi'raj, semuanya yang dipaparkan Islam dibela oleh Bible. Mau saya tanya. Tanggal 25 itu hari apa sih, merayakan apa? Natal, kelahiran Yesus Kristus. Di mana tanggal 25 Yesus dilahirkan? Ada di Bible gitu. Ada. Tunjukkan sama saya di mana? Yesus lahir di Bethlehem gitu. Saya nggak tanya di mana dia lahir. Yang saya tanya kapan dia lahir, tanggal berapa. Bukan di mana dia lahir. Ya tanya mamanya lah. Tanya mamanya, teman-teman ya. Tanya mamanya. Gak sekalian aja kau bilang ya, tanya Dukcapil Nazaret kayak gitu. Oh tidak, Dukcapil tidak tahu tanggal lahir anak kita. Yang tahu mamanya, Maria yang tahu. Berarti Yesus itu penduduk ilegal gitu di Nazaret situ. Oh tidak, penduduk ilegal karena mau. Makanya berarti ada di Dukcapilnya dah. Yesus itu sudah didaftarkan kan di Yerusalem. Kayak gitu, makanya cari aja betul nggak Yesus itu tanggal 25 lahirnya. Dukcapilnya kan sebelum Maria itu masih mau melahirkan, mereka kan sudah sensus penduduk ke Yerusalem toh. Oke. Tanggal berapa tuh? Kan ada. Jadi, tanggal berapa? Kita ini harus pergi dulu ke Yerusalem nih, nanya Dukcapil tahun abad ke-1 gitu ya. Iya, akta kelahiran Yesus mana kan gitu tanyain. Kan harus itu akta kelahiran Yesus. Terus apa lagi ya teman-teman? Akta kelahiran apa lagi? Di Dukcapil itu kan ada catatannya, KTP-nya mungkin ada juga gitu. Pasti. Heran aja ya. Kalau sudah heran aja nanti gini. Kalau waktu kecil terdaftar sebagai sensus penduduk ya, kata Anda, waktu dia kecil udah terdaftar sebagai sensus penduduk, nanti dia gede kayak gimana? Ngurus KTP. Ada Tuhan ngurus KTP.
Abad ke-1 Kok emang sudah ada tuh- KTP ya? Kok Tuhan ngurus KTP sih? Lama-lama teman-temannya nanti Tuhan ngurus BPJS karena sakit Tuhannya. Apa coba teman-teman? Ya nggak masalah sih kalau memang begitu peraturannya kan, Tuhannya jadi manusia gitu kan. Ya kalau manusia punya Aduh. KTP ya wajib punya KTP juga Yesusnya kan gitu. Kacau. Ngeri emang, ngeri. Iya teman-teman. Kira-kira ada lagi yang mau kau tanyakan? Ada? Tidak, aku tanya aja aku gitu. Tentang Kalau gitu saya tanya lagi, boleh? Iya. Baik. Jadi gini, kalaunya tidak ada di dalam kitab Bible Anda ya tentang masalah tanggal 25, terus kalau tidak ada seperti ini, apakah Anda imani saja gitu? Sensus penduduk kan ada dicatat, sensus penduduk kan gitu. Nama dia Iya, mendaftarkan. sensus penduduk. Nah, Gini. Sebelum kau bahas sensus penduduk ya, coba kau merayakan hari lahirnya Yesus dari keimananmu itu mana gitu loh. Mana datanya? Bukan dari sensus penduduk datanya. Apa coba ya teman-teman? Mana datanya? Yang di Yusuf PI saya matikannya, yang gede itu saya pindahkan teman-teman ke akun channel kecil, akun saya yang kecil gitu ya. Oke. Mana dia? Pingsan. Halo. Aduh, telepon dulu lah Duk Capil Najaret tuh ya. Sekali lagi saya tanya. Halo, apakah masih ada di tempat atau masih. pingsan? Mas, Kenapa ditutup kameranya? Silakan buka dulu. Iya, lama-lama nanti Tuhan di sensus penduduk. Tuhan di sensus penduduk ada di Kristen doang. Yesus Aduh, yang sensus aduh. penduduk itu Yesus, Allah yang menjadi Ya iya. manusia. Masa Tuhan di sensus penduduk sih? Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Di mana Yesus ngaku Allah? Itu Yohanes yang mengatakan, karena tugas Yohanes memberitahukan siapa Yesus. Nah, jadi tanya Yohanes Pembaptis siapa Yesus gitu. Oh, jadi ditanya sama orang-orang yang udah nggak ada lagi gitu. Tanya Iya, Yohanes, tanya kan Lukas, dicatat tanya di- Paulus gitu. Iya. Lebih baik karena dicatat tanya di ibunya Alkitab. Yesus lagi. Karena dicatat di Alkitab, pernyataan dari Yohanes Pembaptis itu dicatat di Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes berapa itu tentang Yesus ya, pernyataan Yohanes ya. Jadi Gini itu bisa kita Bu ketahui. Rasmi. Saya agak penasaran gini. Agak penasarannya, sewaktu Yesus dia di muka bumi di Nazaret ya, dia punya 12 murid. Pernah nggak 12 murid dengan Yesus itu berpesta bersama saat Natalan? Coba. Waktu Yesus hidup, ya, itu kan katanya tanggal lahirnya Yesus 25 Desember. Ada nggak Yesus merayakan ulang tahun dengan murid-muridnya? Coba. Kalau di Alkitab tidak ada sih merayakan ulang tahun Yesus itu tidak ada. Ya terus Tapi yang mer- terus yang kalian merayakan mengerjakan apa, merayakan apa? Kalau kayak gitu dah nggak ada juga. Ya kami ya hak kami dong merayakan ulang tahun Tuhan kami, itu hak kami. Ya Lah, kan? sedangkan Tuhannya sendiri nggak pernah berulang tahun. Ayo. Karena Apa? memang dia datang karena
Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk berulang tahun, tetapi menyelamatkan manusia gitu. Itu doktrin nanti, masalah keselamatan nanti mau kayak gimana, selamat sama dirinya aja kagak selamat, diri sendiri kagak selamat, mau nyelamatin ente pula. Yang kita bahas tuh, pernahkah Tuhan Anda Tuhan kan Anda hidup ulang tahun? Yesus kan hidup kembali. Atas dasar apa Anda mengatakan Yesus tidak selamat? Lah, Yesus ditangkap tentara Romawi, modar nggak dia? Iya, ditangkap. Ya udah, nggak selamat. Hidup kembali kan? Kalau dia punya kuasa, kagak sampai dia ditangkap tentara Romawi, nggak sampai. Itu kan dia mau ditangkap itu memang dia karena mau ditangkap gitu, unsur sengaja, memang dia mau. Karena memang mau dari mana? Dia pun kabur dengan murid-muridnya. Tidak ada kabur. Jangan ngaco kau. Mereka kabur ya waktu digerebek tuh di dalam goa, mereka kabur semua. Yesus tidak ada kabur. Kacau. Jangan ngarang lah sama saya. Kalau sama Kristen yang lain silahkan ngarang. Kalau sama saya nggak bisa. Oke, kita buka sewaktu Yesus di Taman Getsemani ya. Ngapain di situ belum digerebek? Waktu digerebek aja di Yohanes 14 atau di Markus di Yohanes. Yesus kan digerebek 13. di Taman Getsemani. Kau Kristen sendiri nggak tahu kau. Di Taman Getsemani. Nggak ada di situ, nggak ada di Taman Getsemani, bukan. Nih, Yesus digerebek kapan? Ya di Taman Getsemani. Dia sewaktu berdoa di Taman Getsemani. Jadi Yesus itu digerebek setelah dari Taman Getsemani. Bukan di Taman Getsemaninya. Ngarang kau. Di Taman Getsemani Yesus ditangkap. Di mana? Datanya mana? Oke. Buka di Matius 26. Matius 26. Ya. Nomor berapa? Bisa masuk aja. Bu, nomor berapa, Bu? Bentar. Matius 26 ayat 39, di situ Yesus berdoa ya. Bukan digerebek di situ. Saya juga tahu dia berdoa di situ, bukan digerebek. Ayo. Marahin suami Setelah kan? berdoa, Setelah Yesus dari Taman Getsemani, ya Yesus itu baru digerebek. Kan oke, di ayat 45 di situ bangunlah. Nah, jadi di sini kan Yesus setelah selesai berdoa, dia menjumpai murid-muridnya itu tertidur kan gitu. Nah, di ayat 45 Yesus katakan kepada muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, jadi di sini kan Yesus sudah pergi kan dia? Kalau Yudas dia dari Taman Getsemani itu dia pergi. Cuma di mana Yesus ini ditangkap? Itu kan diajaklah murid-murid. Nggak jelas gitu. Ya kan? Ya, kan di sini dikatakan Yesus nih, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya di sini Yudas Iskariot ya yang menyerahkan Yesus. Nah, waktu Yesus masih berbicara, datanglah masih berbicara demikian, yang menyerahkan aku sudah dekat. Bentar. Yang menyerahkan bentar. Gini. Itu bentar. Masih berbicara seperti itu. Saya bingung. Ketika Anda membawa Yudas. Matius 26:39 tadi, jadi ke-trigger saya.
dia itu sujud dan berdoa kepada siapa sih, Bu? Di Taman Getsemani itu? Kepada Allah Bapa. Oh, jadi Yesus punya Tuhan. Dia di situ berdoa kan sebagai manusia. Ya kan? Ah, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, rohnya Kan manusia. itu Tuhan. Iya, kan menjadi Oh, manusia jadi dia. jadi maksud Ibu Yesus setengah Tuhan, setengah manusia gitu. Dia mempunyai dua wujud di situ. Ada wujud Tuhan, ada wujud manusia gitu. Nah, kalau dia wujudnya di situ adalah Tuhan, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, karena wujudnya di situ masih manusia, rohnya yang Tuhan. Ya, rohnya yang Tuhan, dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan yang roh tadi berdoa kepada siapa? Nah, Yesus itu dalam wujud manusia mulai dari lahir sampai mati di kayu salib. Nah, ini dia kan masih penangkapan sebelum disalib nih. Jadi dia Bu, dengarkan masih wujud pertanyaan manusia. saya. Yang dia wujudnya roh Tuhan tadi, ketika di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya, rohnya pasti ikut kan? Ya, rohnya ikut dong. Nah, sekarang saya mau tanya, rohnya itu dia berdoa kepada siapa? Yang berbicara itu kan Yesusnya, bukan rohnya. Dalam dia masih wujud manusia dia berdoa. Oh, baik, yang berbicara itu adalah manusianya. Berarti Yesus di situ menyembah, berdoa kepada diri sendiri gitu. Bu, pingsan pula. Kepada Allah Bapa, kepada Allah Bapa. Oh, jadi yang namanya Yesus setengah manusia setengah Tuhan berdoa kepada Tuhan lagi gitu.